Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam warahmatullahi semuanya, para wabarakatuh. pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcast Suara Edukasi, tempat kita ngobrol santai namun penuh makna, penuh inspiratif. Bersama saya di sini Siti Zainab, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat relevan di era digital sekarang ini, yaitu teknologi masa kini di dunia pendidikan. Apakah menjadi teman atau justru menjadi tantangan? Nah, sekarang sudah hadir bersama kita dua narasumber yang sangat handal tentunya, yaitu Bapak Anwar, seorang guru TIK, dan Bapak Hendra Fit Hongki sebagai mahasiswa PJJ PAI. Selamat malam Bapak. Ibu, Selamat bergabung selamat bersama malam. Yes. Untuk selanjutnya kita langsung saja ya, Pak Anwar nih. Kita ini sudah melewati masa pandemi COVID-19 ya. Tentunya dulu itu kan kita pembelajaran mulai daring. Ya, tidak ada tatap muka. Nah, dari situ tentunya banyak aplikasi digital yang kita gunakan kayak Zoom, Gmeet atau Google Classroom, dan banyak lagi aplikasi edukasi yang kita gunakan. Nah, menurut Bapak ini Pak, bagaimana teknologi telah mengubah cara kita itu belajar dan juga mengajar? Monggo Pak Anwar untuk bisa memberikan pencerahannya Pak. Ya, terima kasih Ibu Siti Zainab atas waktunya. Betul sekali, kita telah mengalami banyak perubahan di dunia pendidikan, khususnya karena adanya perkembangan teknologi. Kita tahu sendiri dulu kita belajar hanya melalui buku, papan tulis, atau kadang-kadang tampilan video atau apa, hanya sederhana saja. Namun sekarang teknologi sudah semakin meningkat, sudah semakin maju, dan itu sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Kita sebagai guru seharusnya mampu mengikuti perkembangan zaman ini. Jangan kita sebagai guru terus kita punya prinsip seperti kita belajar dulu, harus pakai buku, harus nulis di papan tulis dan sebagainya. Sekarang sudah perkembangan zaman, maka kita sebagai guru juga harus berkembang dengan media ajar yang lebih mengikuti dengan perkembangan zaman ini. Contohnya dengan PowerPoint atau dengan Google, dengan smartphone yang ini mungkin hampir semua siswa punya. Kita juga harus memanfaatkan itu agar tidak disalahgunakan oleh para siswa. Mungkin begitu. Oke, terima kasih. Menarik sekali aja jawabannya. Terima kasih Pak Anwar. Nah, sekarang nih Pak Hongki nih selaku mahasiswa ya. Tentunya sangat merasakan sekali dampak era digital ya Pak di dunia pendidikan, di dunia Bapak belajar. Nah, menurut Bapak nih, teknologi digital ini apakah banyak membantu atau justru banyak dampak negatifnya atau menyulitkan justru Pak? Gimana Pak? Ibu, terima kasih atas waktunya. Jadi pendapat saya terkait teknologi di zaman sekarang, terutama di pendidikan, itu seperti pisau bermata dua, Bu. Jadi bagaimana kita itu bisa mengendalikan teknologinya? Maksudnya dari sisi positifnya juga banyak dari sisi negatifnya juga banyak ini. Contoh dari sisi positifnya, pembelajaran lebih fleksibel, juga lebih mudah mencari informasi, seperti ada Google, YouTube, bisa mencari di edukasi. Jadi pembelajarannya itu lebih enak. Apalagi seperti saya mahasiswa PJJ, perkuliahan jarak jauh, di mana seringkali menggunakan Zoom, Gmeet, Google Meeting. Ada juga kadang menggunakan teknologi seperti editing video, ada CapCut, ada Canva. Itu juga teknologi masa kini.
Adapun negatifnya, salah satunya yang paling besar itu ketika kita sebagai, seperti saya sebagai peserta didik itu tidak bisa mengontrol waktu atau mengontrol fungsi dari teknologi. Awal-awal buka YouTube, niatnya mencari edukasi, ternyata cari streaming game. Biasanya saya carinya streaming game. Dan mentok, lupa ngerjain tugas malah. Nah, salah satunya itu. Atau bisa disalahfungsikan dengan kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Oke, terima kasih. Pokoknya di sini narasumbernya baik-baik sekali dalam menanggapi suatu masalah. Oke, selanjutnya nih, Pak Anwar ya, Bapak itu kan selaku guru TIK nih Pak. Sekarang dunia pendidikannya di era digital. Nah, menyikapinya itu seperti apa Pak? Dengan keadaan yang serba digital, dunia pendidikan itu harusnya seperti apa gitu? Sebagai guru. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Hongki ya, sebagai mahasiswa, dunia digital itu seperti dua mata pisau. Kalau kita bisa menggunakan dengan baik, maka itu akan menjadi pisau yang baik, mungkin bisa memotong bumbu-bumbu menjadi sebuah masakan yang enak. Tapi kalau pisaunya kita gunakan tidak baik, mungkin bisa sangat buruk, bahkan bisa membegal orang. Kalau Bapak sendiri selaku jadi guru itu sebaiknya seperti apa ya? Nah, itulah tugas guru. Kita berarti mengarahkan agar pisau itu terarah menjadi sesuatu yang baik. Berarti kalau ada orang pegang pisau, kita arahkan agar orang itu menjadi koki yang baik, bukan menjadi sesuatu yang buruk. Karena mengarahkan kayak aplikasinya yang ini loh, yang edukasi yang seperti ini, begitu ya Pak? Iya, betul sekali. Jadi kita keren sebagai guru, bagaimana menumbuhkan kesadaran kepada siswa bahwa kemajuan era digital ini adalah peluang besar untuk kita bisa belajar lebih giat. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Kalau Pak Hongki sendiri nih dalam mengerjakan tugas misalnya ya Pak, itu banyak menggunakan medianya itu yang seperti apa Pak? Yang banyak membantu Bapak gitu. Dulu waktu masih pandemi itu paling sering pakai Google Classroom, pakai model itu juga pernah itu. Paling sering Google Classroom sih. Jadi Google Classroom itu enak itu buat kita bisa melihat materi yang akan kita pelajari. Di situ juga ada fitur-fitur untuk mengumpulkan tugas itu, Bu. Tapi paling sering, tapi setelah Google Classroom itu ada model seperti itu. Dulu waktu saya masih kuliah itu. Oke. Tapi kalau sekarang udah mulai lagi face to face ya tidak digunakan lagi ya Pak ya? Ya, sekarang udah mulai. Ya. Oke. Pak Anwar nih, ngomong-ngomong kan soal masa depan ya. Masa depan di era digital. Menurut Bapak nih, teknologi apa yang kira-kira itu banyak masuk ke dunia pendidikan, banyak diminati oleh para pelajar itu apa ya? Kira-kira itu seperti apa? Ya, ini pertanyaan yang sangat pas dengan gambaran saya. Saya sering berandai-andai apabila sebuah lembaga pendidikan mendukung proses pembelajaran dengan kemajuan teknologi. Saya pernah melihat, saya belum pernah mengalami, tapi saya pernah melihat ada sebuah teknologi namanya VR, kalau nggak salah ya. Itu jadi seperti teropong itu loh, seperti teropong, terus visualnya itu lebih tervisualisasikan, jadi lebih jelas. Nah, saya berandai-andai apabila gimana Bu? Kayak di Upin Ipin itu yang masuk ke Neo Santara. Itu Bu, seperti itu. Itu Bu, Pak Anwar, itu apa namanya? Sepak bola itu loh.
Ya banyak lah, banyak contohnya yang ininya begitu. Jadi saya berandai-andai apabila sebuah pelajaran mungkin lebih pasnya apabila pelajaran sejarah, maka dia menggunakan teknologi VR begitu, terus nanti dia seperti mengalami sendiri sejarahnya itu seperti apa. Misalkan Oh ya. proklamasi, jadi dia seperti terjun langsung melihat ada Bapak Soeharto lagi proklamasi, terus ada pejabat-pejabat yang lain. Mungkin kalau proses pembelajaran seperti itu akan lebih diminati oleh para siswa, dan itu juga bisa diterapkan di pelajaran-pelajaran yang lain. Oke, Mungkin yang setuju saya banget. gambar saat ini seperti itu. Oke, setuju banget pokoknya. Kalau siswa itu jadi merasakan di dunia tersebut gitu ya. Oke, oke. Iya Kalau betul. Pak Hongki, harapannya ke depannya itu Pak, untuk dunia pendidikan berbasis teknologi itu ke depannya itu seperti apa Pak? Harapan saya, hmm, jadi karena Indonesia kan ini luas ya Bu ya. Iya, iya. Kendala saya sebagai mahasiswa terkait teknologi itu merata Bu, mungkin bukan cuma saya. Seperti teman-teman saya yang hidupnya di pedesaan itu paling terkendala itu sinyal. Oke. Itu mungkin salah satunya itu apa namanya, keterbatasan sinyal. Kadang di gunung, kadang di pedesaan itu sinyalnya itu tidak sebagus di perkotaan. Jadi salah satunya itu yang mungkin harapan saya, bisalah pemerintah itu melebarkan atau meluaskan jaringan internet seperti di pedesaan. Jadi nggak cuma yang di kota yang bisa menikmati lancarnya internet, tapi yang di desa ya. Kalau lagi Zoom itu loh Bu, kadang di desa kalau lagi Zoom putus-putus itu loh. Jadi Iya, nggak putus-putus. putus-putus, nggak Berasa dengar. on cam ternyata nggak ada gambarnya gitu. Ya, Sama saya juga seperti itu. tuh. Tiba-tiba ditanyain kan bingung, nggak dengar penjelasannya, tiba-tiba ada pertanyaan. Ya, seperti itu paling Bu. Ya mungkin untuk sinyal bisa diperluas kembali demi keberlangsungannya pendidikan di era modern atau teknologi ini Bu. Oke, oke. Semoga aja ya kedepannya pemerintah itu Oke, bisa memberikan amin. sarana prasarana lebih memadai lagi ke seluruh penjuru Indonesia. Nah, Amin, sebelum amin. kita akhiri podcast ini, saya ingin para narasumber ini memberikan kalimat-kalimat bijak istilahnya ya untuk dunia pendidikan di era digital. Monggo dari Bapak Anwar terlebih dahulu, kalimat digitalnya itu yang indah, simpel, namun sangat mengena sekali. Monggo Pak. Oke, yang pertama saya sampaikan, saya bukan ahli puisi dan saya bukan ahli kata-kata, tapi saya akan mencobanya. Digital itu, era digital ya, era digital itu adalah sebuah alat, maka kita yang akan mempergunakannya. Alat itu akan menjadi bagus apabila kita pergunakan dengan baik, dan alat itu akan membawa keburukan apabila kita menggunakannya dengan hal yang tidak baik. Maka berbijaklah dalam berdigital. Terima kasih. Oke, keren sekali, bagus sekali. Terus lagi untuk Bapak Hongki, monggo. Gimana kalimat bijak Bapak? Kalau saya pandai-pandai mengatur waktu dalam berteknologi. Jadi teknologi bagus Bu, tapi ada waktunya kita itu bersosialisasi Bu. Jadi berpandai-pandailah berteknologi. Ada waktunya kita melakukan di dunia digital, di dunia teknologi. Ada waktu di mana kita ibadah, ada waktunya kita bersosialisasi itu Bu. Pintar-pintar membagi waktu. Oke, sepertinya pertemuan kali ini sudah cukup ya. Para pemirsa semuanya, terima kasih para narasumber Bapak Anwar dan Bapak Hongki. Semoga
obrolan kita kali ini walaupun singkat bisa memberikan inspirasi yang sangat banyak untuk para pemirsa semuanya. Sampai jumpa lagi di channel Suara Edukasi di kesempatan yang akan datang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.